warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in ba'd. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kita kesehatan, sehingga di malam yang sejuk ini kita masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga apa yang kita usahakan duduk kita di majelis ini dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat dan salam marilah kita curahkan pada besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, serta berikutnya sampai akhir zaman. Sebelum kita mulai, ada pertanyaan. Sekarang itu tanggal berapa? Orang sekolah kelalen. Kalau bulan hijriahnya tanggal berapa saniki? Tanggal 4, tanggal 5. Sekarang sudah hari Jumat. Berarti tanggal 6 Muharram 1446 Hijriah. Kita baru tahun baru Hijriah. Dan di bulan Muharram ini adalah bulan yang mulia, bulan yang dimana ada hari yang mulia juga, dimana disunahkan kita sebagai kaum muslimin untuk puasa di hari itu, yaitu tanggal 10, atau yang dikenal dengan Asyura, yaitu ke-10, yaitu tanggal 10-nya. Gimana pada zaman jahiliyah juga mereka orang-orang kafir Quraisy juga mereka berpuasa di tanggal itu. Sampai Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam masuk ke kota Madinah. Ternyata di Madinah juga mereka tanggal 10-nya juga puasa juga. Sampai dalam hadis yang lain dikatakan, ada sahabat mengatakan, wahai Rasulullah, orang-orang Yahudi juga mereka berpuasa. Maka Rasul mengatakan kita lebih berhak. Dan Rasulullah SAW itu paling nggak suka ibadahnya sama dengan orang-orang Yahudi. Sehingga Rasul mengatakan, kalau seandainya besok tahun depan saya masih hidup, maka kita akan puasa mulai tanggal 9. Maka disunahkan untuk kita puasa di tanggal 9 juga tanggal 10. Berarti besok hari Senin dan juga hari Selasa. Dan hari Senin itu pada bertepatan dengan hari Senin itu disunahkan. Berarti kita niat 2, berarti tanggal 9 juga hari Senin. Satu keutamaan, 2 pahala. Pahala hari Seninnya dan pahala hari tanggal 9-nya. Ini disunahkan tanggal 9 sama tanggal 10. Yang dikatakan apabila seorang puasa di hari Asyura tanggal 10, maka Rasul mengatakan semoga mendapatkan pahala dihapusnya dosa-dosa yang telah lalu. Aku wingi wis puasa tanggal 9 Zulhijjah kepriwe, kan pahalanya dihapus tahun lalu dan tahun depan, berarti nyong wis kehapus, wis ora tanggal 10 ora puasa sisan lah, kayak gitu. Gimana jawabannya? Ada orang ada yang mengatakan seperti itu. Aku kan wingi tanggal 9 Zulhijjah wis puasa, berarti nyong wis dihapus tahun wingi ora puasa bae gitu. Bahkan tahun dulunya juga sudah puasa, berarti tahun ngasiki wis dihapus, ngesuk wis. Berarti gimana jawabannya? Ya kari ditampa, puasanya kari ditampa. Makanya ini Islam bisa menghapus puasa besok. Kalau seandainya kemarin nggak ditambah, ada kesempatan untuk menghapusnya besok. Maka kita nggak tahu di ibadah mana yang Allah terima, di mana yang Allah terima, dan kita semoga diterima semuanya sehingga pahalanya banyak dan dosanya hapus, namun hanya dosa-dosa kecil. Kalau bertepatan dengan
hubungannya dengan orang lain itu enggak dihapus. Contoh menggunjing orang lain, menganiaya orang lain, utang belum dibayar, maka itu enggak akan dihapus. Maka yang dihapus adalah dosa-dosa kecil. Dan kita sekarang masuk ke materi. Kita masuk ke pelajaran Kitab Tauhid karya Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Kita masuk ke bab yang ke-14. Kita masuk ke bab yang ke-14. Qaulillahi ta'ala ayyushrikuna ma la yahluku syai'aw wa hum yukhlaqun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, patutkah mereka berbuat syirik dengan menyembah selain Allah yang tidak dapat menciptakan apa-apa, bahkan mereka diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bab ini menerangkan kepada kaum musyrikin. Mereka itu menyembah patung-patung. Menyembah patung-patung yang mereka itu enggak bisa memberikan manfaat sedikit pun. Bahkan untuk mereka sendiri pun enggak bisa, apalagi kepada orang lain. Wala yastati'una lahum nasran wala anfusahum yansurun. Padahal sembahan-sembahan selain Allah itu tidak mampu menolong orang-orang musyrik, juga tidak sanggup menolong diri mereka sendiri. Kalau seandainya ada orang yang mau kalau bahasanya wong dewek mbodoli patung-patung, mereka aja nggak bisa menolong dirinya sendiri, apalagi menolong orang yang menyembah mereka. Bahkan dalam ayat yang lain, wa qaulihi ta'ala walladzina tad'una min dunihi ma yamlikuna min qitmir. Allah Ta'ala berfirman, dan sesembahan-sembahan selain Allah yang kalian seru itu tidak memiliki kekuasaan apapun walaupun sekulit kitmir. Kitmir niku nopo? Kalau kita sekulit ari sih nopo? Sering kulit ari. Gampangannya kalau digambarkan adalah kalau kita makan salak. Salak itu kan kalau dibuka ada apaan itu? Kulit arinya kayak gitu. Itu namanya kulit ari nopo sanes? Ya niku lah pokoknya sing bening kayak gitu. Oke, itu kulitnya lah, itu yang di dalamnya itu itu kitmir. Kalau orang Arab mengenalnya kitmir adalah walaupun sekulit kitmir itu adalah sekulit ari yang kalau pernah makan kurma itu kan di dalamnya ada biji. Lah di biji itu kan ada kulitnya, lah itu kitmir. Allah menerangkan supaya orang-orang Arab itu paham, sehingga menerangkan tentang kitmir itu. Mereka itu enggak punya kekuasaan sedikit pun walaupun setipis kulit ari. Itu sesembahan-sesembahan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka enggak punya sedikit kuasa pun atas apa yang ada di dunia ini. In tad'uhum la yasma'u du'aakum walau sami'u mastajabu lakum wa yawma al-siyamati yakfuruna bisyirkikum wala yunabbi'uka mislu khabir. Jika kalian menyeru kepada mereka, mereka tidak akan mendengar seruan kalian. Kalaupun mendengar, mereka tidak dapat memperkenalkan permintaan kalian. Mereka enggak mendengar. Apabila pun seandainya mereka mendengar, mereka enggak bakalan bisa memberikan sesuatu yang kalian inginkan. Pada hari kiamat kelak, mereka akan mengingkari perbuatan kesyirikan kalian. Patung-patung yang mereka sembah, besok Allah akan hidupkan mereka, patung-patung itu akan menjadi saksi, akan berbicara, dan akan mengingkari orang-orang yang menyembah kepada mereka, dan tiada yang memberi keterangan kepadamu sebagaimana yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang maha mengetahui, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya orang-orang musyrik
orang-orang kafir, orang-orang yang sesat, mereka kalau menyembah kepada selain Allah itu sia-sia sembahannya, nggak akan memberikan sesuatu yang mereka inginkan. Loh, mereka kepengen kaya, mereka menyembah selain Allah, namun mereka kaya kepriwe? Kan banyak orang yang mereka menyembah selain Allah, mereka menjadikan Tuhannya 3, 1 Allah, 2 bukan. Namun mereka minta harta, kok mereka sugih? Gimana jawabannya? Jangankan kalau seandainya mereka menyembah sembahan itu, mereka nggak menyembah pun mereka tetap sugih, karena Allah memberikan kepada siapa yang Allah inginkan. Allah Maha Pengasih, semuanya dikasih, entah itu muslim, entah itu orang kafir, entah itu wanita, entah itu pria, semuanya Allah kasih. Namun Allah Maha Penyayang, yang disayangi hanya kaum muslimin. Yaitu besok di akhirat Allah akan bedakan, ini loh yang mungkin Allah kasih di dunia sedikit, namun besok di akhirat Allah kasih banyak. Karena Allah itu mempunyai 100 kebaikan, yang di dunia hanya 1 tok. Yang di dunia hanya 1 tok, dan yang 1 ini dibagikan ke seluruh makhluk, baik yang sudah meninggal ataupun yang belum lahir. Artinya dari zamannya Nabi Adam sampai besok manusia yang terakhir, itu hanya 1% tok yang Allah kasihkan di dunia. Berarti banyak apa sedikit? Sedikit. Masih ada 99 lagi kebaikannya yang Allah hanya kasihkan kepada kaum muslimin, orang-orang yang menyembah Allah Subhanahu wa taala besok di akhirat. Itu 99-nya. Makanya jangan heran kalau seandainya besok sematinya surga itu lebih baik dari dunia dan seisinya. Itu hanya sematinya tok. Balasannya orang di dunia, walaupun itu banyak, di akhirat nggak ada apa-apanya. Walaupun sekarang rumahnya tingkat 100 lah katakanlah, aja gede-gede nang Indopur paling ngurung anak sing gambarannya tingkat loro kayak gitu, mau paling gede, contoh mau paling gede di dunia. Sama di akhirat yang umahnya hanya 1 yang terbuat dari mutiara tok, itu nggak ada apa-apanya. Itu hanya 1. Kalau seandainya kaum muslimin yang kepengin banyak rumahnya, yaudah berarti perbanyak sholat sunnahnya. Pagi subuh 1 rakaat sebelum subuh, duhur sebelum duhur 4 rakaat, artinya 2 salam 2 salam. Setelah duhur 2, setelah maghrib 2, setelah isya 2, maka akan dibangunkan rumah di surga. Itu baru 1 tok. Belum besoknya lagi, itu perbanyaklah sholat sunnahnya, maka dia akan dijamin masuk ke dalam surga. Ini baru yang ada di dunia. Kalau seandainya orang yang di dunia itu hanya 1 dibagi makhluk seluruh alam semesta, maka Allah masih punya 99 kasih sayangnya untuk kaum muslimin besok di akhirat kelak. Maka jangan mudah tergoda kepada nikmat dunia. Dalam hadis dikatakan, wa fi sahihi an Anasin radhiyallahu anhu qala, dari hadis yang sahih dikatakan dari Anas radhiyallahu anhu, beliau berkata, sujan Nabi sallallahu alaihi wasallam yauma Uhudin wa qusirat rabaiyatuhu faqala kaifa yuflihu qaumun syajju nabiyahum fanazala laisa laka minal amri syai'un. Di dalam kisah dalam hadis yang sahih dikatakan dari Anas, beliau berkata, beliau mendengar pada perang Uhud, sujan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yauma Uhudin. Rasulullah itu kalau sujan itu bisa dikatakan kepalanya, tapi lebih dominan ke mukanya. Mukanya Rasulullah SAW saat perang Uhud itu terluka. Dikatakan beliau terluka. Kenapa? Karena
helm, kalau sekarang katakannya helmnya atau dikatakan ya pelindung kepalanya itu pecah, sobek, sehingga sampai nancep ke gigi geraham Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sampai dalam dan pecah gigi geraham beliau. Sehingga para sahabat saat itu kan ada yang mengatakan saat karena dalamnya ada sahabat yang mengambil dengan giginya sampai giginya juga ikut patah. Kenapa saat itu dikitakan kita sedikit menceritakan. Dan itu kan perang yang paling dikatakan Rasulullah SAW itu kalah. Namun kalahnya beliau juga dikatakan nggak kalah juga. Kalau namanya kalah kan banyak kaum muslimin yang jadi budak, tawanan, barang-barangnya diambil, terus mereka kabur. Namun saat itu Rasulullah SAW masih di tempat, masih di Uhud. Walaupun selesai, biasanya kan kalau selesai mereka kabur nggak kemana-mana, namun beliau masih di situ dan nggak ada yang ditawan dan barang-barangnya juga nggak ada yang diambil oleh kaum musyrikin. Cuma lebih banyak korbannya, sehingga dikatakan kalah. Saat itu Rasulullah SAW kan sudah mengatakan di barisan Bukit Pemanah, jangan kalian, nanti kita akan terangkan ada juga. Saat itu jangan kalian ada yang turun. Ini kalau seandainya mereka enggak taat kepada Rasulullah SAW, maka akan jadi ujian yang besar, baik di dunia ataupun di akhirat. Dikatakan jangan kalian turun, walaupun kalian melihat mayat-mayat kami dimakan oleh burung pemakan bangkai, suruh jangan turun. Saat perang sudah mulai, ternyata kaum musyrikin, kaum kafir Quraisy, mereka kalah, mereka lari. Kan dikatakan ini sudah menang, mereka sudah jauh, mereka sudah pada lari. Ternyata orang yang di atas bukit menganggap wah mereka sudah jauh kalah, sehingga mereka pada turun. Ada beberapa orang yang mereka tetap di situ. Dikatakan jangan kalian turun, dia mengingatkan. Udah nggak apa-apa karena mereka sudah kalah. Akhirnya sebagian mereka turun. Ada dia mengatakan tinggal 10 orang yang ada di atas bukit. Sehingga terjadilah petaka itu. Khalid bin Walid saat itu masih menjadi panglima kaum musyrikin, melihat kelemahan. Oh ternyata orang yang ada di atas bukit sudah pada turun, sehingga ada kelemahan di situ. Mereka balik lewat belakang bukit Uhud. Mereka naik dari belakang, sehingga yang tinggal 10 orang dikeroyok ratusan orang itu udah kewalahan, hanya membawa panah, sehingga mereka kewalahan. Dan Rasulullah SAW terkepung dari depan dan belakang. Yang tadinya sudah pada lari, karena Khalid melihat Khalid di atas bukit, sehingga yang pada lari kembali lagi, sehingga Rasulullah saat itu dalam keadaan genting. Dan akhirnya mereka terkepung kaum muslimin. Akhirnya di tengah-tengah ada kaum musyrikin di atas bukit, yang tadinya sahabat yang di atas bukit sekarang tinggal kaum musyrikin, sehingga melihat Rasulullah SAW ada di bawah, sehingga saat itu mereka manfaatkan mereka yang ada di atas bawah melempari kaum muslimin yang ada di bawah. Akhirnya ada salah seorang kaum musyrikin yang mereka melempar batu besar dari atas bukit Uhud dan mengenai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga sampai pelindung kepalanya pun pecah masuk ke dalam gigi geram beliau, dan beliau pingsan saat itu. Saat itu kan pingsan. Mereka yang dipikir bukanlah diri mereka sendiri. Mereka memikirkan bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selamat. Sehingga para sahabat ada yang karena Rasulullah masuk ke dalam lubang pingsan, sehingga para sahabat itu menumpuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga Rasulullah tidur karena pingsan. Sehingga sahabat ada yang meniduri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sampai Rasulullah itu sudah pingsan lalu diserang lagi sehingga Rasulullah meninggal dunia, sehingga para sahabat itu pada menumpuk Rasulullah, sehingga kalau seandainya ada panah yang menancap terkena sahabat dulu, bukan kepada Rasulullah. Inilah para sahabat.
nggak kepengin Rasulullah SAW itu luka, sehingga mereka melindungi diri Rasulullah melebihi dirinya sendiri. Mereka rela mengorbankan diri mereka, sehingga ada yang berdiri untuk melindungi Rasulullah, bikin lingkaran supaya nggak terjadi apa-apa Rasulullah, sehingga Rasulullah sampai Rasulullah sadar, pokoknya Rasulullah supaya lari naik ke bukit supaya selamat. Dan saat itu ada sahabat yang ahli manah, sampai saat itu dikatakan Rasulullah SAW Rasulullah mengambil busur panahnya, sampai ada yang tinggal separuh tok yang nggak layak untuk dipanahkan. Rasulullah mengatakan, gampangnya panah saja nggak apa-apa, bismillah semoga kena. Ternyata yang tinggal separuh tok juga mengenai. Abu Tolhah, beliau adalah ahli manahnya Rasulullah SAW, sehingga saat itu perang selesai, sehingga dikatakan sudah pisah antara kaum muslimin dan kaum musyrikin pisah. Saat itu Rasulullah mengatakan, kaifa yuflihu qaumun syajju nabiyahum fanazalat laisalaka min amri syai'un. Dikatakan saat Rasulullah sudah selesai perang, gigi geraham Rasulullah pecah, kan sudah terluka, sehingga Rasulullah mengatakan bagaimana akan beruntung suatu kaum yang melukai Nabi mereka. Artinya mereka itu nggak pada patuh kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana bisa beruntung? Bagaimana kaum muslimin bisa menang kalau Rasulnya saja nggak didengerin? Kon aja mudun tetap mudun, supaya di tempat mereka pada lari, sehingga mereka pun kocar-kacir sampai terdengar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Muhammad sudah meninggal. Kaum musyrikin menjadikan fitnah, sehingga kaum muslimin pada kocar-kacir. Wah, ada yang mengatakan buat apa lagi kita perang, karena Rasulullah SAW juga sudah meninggal, sehingga mereka pasrah kayak gitu. Ada yang lari, ada yang tunggang langgang, apalagi kaum munafikin yang mereka urung mangkat ajan pada Bali, sehingga yus kacau saat itu. Sehingga Rasulullah agak merasa kecewa, sehingga mereka mengatakan bagaimana suatu kaum akan beruntung kalau seandainya mereka melukai nabinya sendiri. Sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini teguran kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisa laka minal amri syai'un. Nanti kita akan jelaskan kenapa ayat ini turun. Yang jelas ini kita ambil maknanya, ini teguran kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada hak sedikit pun bagimu, wahai Muhammad, untuk campur tangan dalam urusan mereka. Ini teguran pada Rasulullah, karena yang menjadikan kaum muslimin ini kocar-kacir, kaum musyrikin itu menang, itu hanyalah Allah, bukanlah Rasul, namun Allah. Tidak ada campur tangan sedikit pun bagimu, entah itu mau menang, itu entah kalah, yang penting kalian berperang, itu urusan Allah nanti. Sehingga faedah dari hadis ini mengatakan, menunjukkan batilnya kesyirikan kepada para wali, orang soleh, karena Rasulullah SAW tidak mampu untuk menolak bahaya. Rasulullah nggak mampu untuk menolak bahaya kaum musyrikin itu menang, nggak bisa menolak bahaya, bahkan batu yang besar pun bisa mengenai kepalanya Rasulullah SAW, bahkan sampai pingsan. Beliau nggak bisa menolak itu, apalagi orang yang sudah mati. Para penyembah kubur minta kepada kuburan, wahai Syekh Fulan, saya minta doanya kayak gini. Ini mereka minta kepada kuburan. Mereka meminta kepada patung yang nggak bisa mendengar, nggak bisa mengabulkan doa. Ini bantahannya. Rasul saja, kekasih Allah, orang yang paling mulia, nggak bisa melindungi dirinya sendiri dari apa yang Allah sudah takdirkan, apalagi orang-orang yang sudah meninggal dunia, yang ya walaupun mereka mulia, namun nggak bakalan lebih mulia dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah saja yang paling mulia di atas muka bumi ini nggak bisa menolak madarat yang Allah berikan, apalagi yang lainnya. Faedah yang kedua, terjadinya sakit dan ujian pada diri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah terkena sakit, nggak cuma pada saat perang Badar, pada saat menjelang wafat pun beliau sakit.
beliau nggak bisa menghilangkan itu. Terkadang orang itu dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa dengan sakit, bisa dengan mungkin kurangan harta. Terkadang orang itu menganggap dirinya itu yang paling banyak cobaannya. Enggak, orang yang paling banyak cobaannya adalah orang yang paling tinggi keimanannya, dan orang yang paling ketinggi imannya adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ibarat pohon lebih tinggi, maka akan lebih banyak angin yang menempanya. Kalau semakin tinggi pohon, akan semakin banyak angin yang menempanya. Begitu juga keimanan seorang. Semakin tinggi keimanan seorang, akan semakin banyak cobaan. Bukan orang hijrah dari yang dulu nggak mau ngaji, sekarang mau ngaji, langsung hilang susahnya, nggak. Bahkan Allah akan uji mereka dengan ujian yang lebih banyak. Maka jangan putus asa lu, nyungku wis ngaji ku palan tambah susah uripe. Itu bukan berarti Allah nggak sayang, itu ujian untuk kita. Apa kita akan tetap konsisten atau tidak? Kalau orang sudah melewati ujian yang kecil, yang sedang diuji dengan ujian yang berat, ujian yang dulu itu mudahlah, gampang kayak gitu. Kalau kita dulu diuji, contoh kalau seandainya seorang yang diuji dengan ekonomi, terus sikili sugih kayak gitu, kamu lo sih masalah gampang kayak gitu, mungkin menganggap gampang itu. Tapi orang yang lagi kurang duit kayak angel temen golek duit kayak gitu, itu beda. Terkadang ujian yang mereka lalui itu banyak bersyukur. Contoh, saya punya teman, waktu saya SMA dia sudah nikah, dia cuma SMP kayak gitu. Saya SMA, dia sudah nikah. Sampai saya sudah nikah, saya sudah nikah, dia masih belum punya anak. Berarti saya SMP tahun 2004 contoh kayak gitu. Kalau saya lulus 2004, berarti dia kan berarti 2000, contohnya 2005 dia menikah. Sampai tahun 2015, 10 tahun dia belum punya anak. Setelah punya anak, dia merasakan ujiannya sudah lama, kepengin buat 2 anak gitu. Sampai 10 tahun kok nggak punya anak. Sekarang walaupun anaknya lagi angel, beda dengan saya gitu. Kalau anaknya angel, wis lah bocah ngarepne besuwe kayak gitu. Jajan ya dijajanakan iki ngarepne besuwe, angel wis patute bocah. Karena ini orang yang sudah diuji dengan lama untuk punya anak, alhamdulillah dia bersyukur. Beda kalau orang punya anaknya akeh kayak gitu. Dila-dila siki rewel ki angel dila kesuh kayak gitu. Si njaluk digendong, si njaluk dipopong. Itu beda kalau seandainya dia sudah melewati masa yang susah, dia punya anak, alhamdulillah banyak bersyukurnya. Ini terkadang kalau sudah melewati sesuatu yang sulit, dia akan merasa mudah. Kalau seandainya orang yang mungkin dia saat itu hartanya banyak, mungkin sampai miliaran, triliunan, namun Allah uji dengan sakit yang berkepanjangan. Dia mungkin mengharapkan kalau seandainya saya jadi miskin lagi nggak apa-apa, yang penting sehat, kayak gitu. Dia kan sampai berpikir seperti itu. Saya juga pernah kayak gitu waktu zamannya COVID kayak gitu. Zamannya COVID saya lagi punya uang, alhamdulillah lagi kepenak kayak gitu. Tapi saya pikir kena COVID itu orang kepenak banget kayak gitu. Seandainya duitnya entong ya apa-apa, penting saya sehat maning kayak gitu. Terkadang sampai kepikiran seperti itu karena kadang diuji dengan sesuatu yang itu terasa paling berat, yang mungkin orang itu anggap ya mudah kayak gitu, namun bagi orang lain ini sangat berat. Maka ujian itu pasti terjadi kepada kaum muslimin. Namun kita lihat orang yang mungkin di bawah kita, mungkin diuji lebih berat lagi, maka kita perlu bersyukur, alhamdulillah saya masih dikasih kesehatan, walaupun enggak uripe agak susah dalam keuangan. Mungkin saya alhamdulillah saya dikasih banyak kemudahan dalam keuangan, tapi kok belum punya anak kayak gitu. Ada orang Mesir saat itu, dia orang kaya, mendengar dalam kajian saya lupa kajiannya siapa, Ustadz Khalid Basalamah atau siapa saya lupa.
Jadi itu ada orang Mesir yang orang kaya naik mobil, lihat pemandangan orang-orang pegawai bangunan lagi makan di pinggir jalan, sehingga dia ikut turun, ikut makan di pinggir jalan. Rasanya enak kayak gitu. Dia ngobrol-ngobrol, akhirnya dia ngobrol-ngobrol. Orang yang tukang bangunan enak nggih, kalau bahasa kita kepenak nggih Pak, dadi wong sugih kayak gitu. Dia mengatakan, ya ada enaknya ada enggaknya. Saya lebih senang jenengan gitu kalau bahasa kita. Saya lebih enak jenengan. Setiap apa yang kalian kerjakan, kalian dapat uang, ada tujuannya. Ada tujuannya nggo ngempani anak bojo. Sedangkan saya itu nggak punya anak kayak gitu. Saya nggak punya anak, sehingga saya punya bekerja itu nggak ada tujuan untuk anak saya kayak gitu. Dan itu lebih nikmat. Itu orang yang sedang diuji dengan nggak punya anak. Dan ini kayaknya lebih enak dari wong sugih, wong kere tapi punya anak, karena dia diuji nggak punya anak. Bahkan ada orang yang anaknya akeh jon ribet temen ya kayak gitu. Bahkan ada orang yang nurung deleng anak akeh wis pegadisit kayak gitu. Tapi harus kita sama-sama banyak bersyukur. Walaupun banyak anak, insya Allah besok banyak rezekinya kayak gitu. Kan kepenaknya nang mburine, bukan kepenak di awal. Kalau yang namanya cobaan ya di akhir. Kalau di awal namanya pendaftaran kayak gitu. Faedah yang ketiga, kewajiban ikhlas dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pokoknya kita beribadah, Rasulullah berperang itu hanya untuk Allah. Kita beribadah di sini niat ngaji hanya untuk Allah. Karena beda orang yang niat ngaji karena Allah itu beda. Kalau niat ngaji karena Allah ya berarti ngrungokna kajiane deleng kayak gitu. Kalau sing orang niat ngaji biasanya selonjor ngantuk kayak gitu kan beda. Ijik-ijik kayak kalau lagi khutbah Jumat itu sering banget saya mendengar di sampingnya pokoknya lagi kadang ada yang sampai ngorok kayak gitu. Tangi-tangine lagi komat. Itu baru bangun. Sampai naudzubillah pernah lagi mungkin kecapean atau yang lain sampai ngiler kayak gitu. Itu lagi khutbah Jumat. Karena niatnya bukan karena Allah. Pokoknya kadang khutbah Jumat dah nggo ngaso kayak gitu. Maka nggak berbeda orang yang dia ngaji karena Allah dan dia karena nongoma kesel mendingan masjid baik gitu. Ya mungkin dia dapat pahala, namun nggak dapat keutamaan, karena keutamaan orang ngaji itu besar banget. Kalau kita pernah bahas atau enggak saya lupa. Pokoknya keutamaan orang yang ngaji karena Allah, belajar karena Allah itu keutamaannya besar, apalagi di dalam masjid. Ya didoakan oleh seluruh malaikat, pokoknya bahkan ikan-ikan di laut semuanya mendoakan orang yang belajar. Disyariatkan untuk bersabar dan menanggung gangguan dan kesulitan di jalan dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang yang berdakwah di jalan Allah itu pasti ada gangguannya. Pasti ada gangguannya. Wong terkadang sholat bawa anak juga gangguannya. Wong wis gendiar mangate tok kepengin pipis nunggoni maning kayak gitu, komat dan lain sebagainya. Pokoknya setiap berdakwah ke jalan Allah itu pasti ada gangguannya. Namun kita mau ambil resiko atau tidak? Semakin besar resiko yang dia ambil akan semakin banyak pahalanya. Ada yang kepengen jalannya singgolet aman-aman baik kayak gitu. Apalagi kalau seandainya di tempat yang saat itu di situ masih banyak kesyirikan, dia mengajarkan tauhid ini, wis pokoknya siap-siap untuk diteror kayak gitu. Pokoknya kalau di tempat wali-wali wani ngajarna buku kiye ya wis mungkin ora suwe nang kono kayak gitu. Makanya kalau orang yang belajar menerangkan tentang kebenaran pasti akan ada musuh-musuhnya. Sampai di NTB kalau nggak salah, di NTB Nusa Tenggara Barat, menerangkan di situ kan ada wali, ada makam wali.
Saat itu hanya diganggu, itu kesyirikan di tempat itu, sampai didatangi oleh massa di kepondoknya, sampai masjid pun dibakar. Mereka sudah nggak pandang lagi tempat ibadah lagi, pokoknya dia siapa yang ganggu kuburan ya udah semuanya hancur kayak gitu, fasilitas dihancurkan, bahkan masjid dibakar. Itu kalau seandainya sudah mereka memuji namanya kuburan keramat. Na'udzubillah min dzalik. Dan larangan berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Meskipun manusia berbuat berbagai macam kemaksiatan yang selain kesyirikan. Kita lanjutkan hadisnya. Dalam hadis yang lain ini kan tadi saat perang Uhud, Rasulullah luka di kepalanya sampai gigi gerahamnya patah. Lalu diceritakan bahwa Fi'an ibni Ibnu Umar namanya siapa? Kalau namanya Ibnu Umar, Ibnu Abbas berarti namanya Abdullah kayak gitu. Pokoknya setiap ibnu kebanyakan namanya Abdullah. Makanya dipanggilnya ibnu siapa gitu. Anaknya Umar, anaknya Abdullah, berarti namanya Abdullah. Karena namanya Abdullah itu banyak banget. Namanya Abdullah. Sampai saya kan pernah belajar riwayat hadis yang namanya Abdullah, Abdurrahman, Muhammad, itu banyak banget. Pokoknya setiap ulama yang namanya itu banyak banget. Sampai sekarang pun kalau kita belajar di pondok, anak kita lah belajar di pondok atau di sekolah muslim, sing namanya Abdullah itu akeh. Abdullah siapa, Muhammad siapa itu banyak. Abdurrahman siapa itu banyak. Ini juga Abdullah bin Umar, namun ada bin Umarnya, berarti anaknya Umar ibnul Khattab radhiyallahu anhuma. Annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu idza rafa'a ra'sahu minar ruku'i fi raq'atin al-akhirati minal fajr. Allahumma an fulanan wa fulanan ba'da ma yaqulu sami'allahu liman hamidah rabbana walakal hamdu fa anzalallahu ta'ala laisa laka minal amri syai'un. Dikatakan Ibnu Umar saat itu annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu mengucapkan idza rafa'a ra'sahu minar ruku'i, saat beliau bangkit dari ruku, fi raqatil akhirati minal fajar, dari sholat fajar, berarti rakaat kedua setelah sami'allahu liman hamidah. Allahumma an fulanan wa fulanan, ya Allah laknatlah si fulan dan si fulan. Rasulullah mendoakan laknat kepada si fulan dan si fulan setelah beliau mengangkat kepala, karena setelah beliau terluka gigi geraham beliau patah. Saat beliau sudah terluka, beliau kan besoknya sholat subuh. Saat sholat subuh itu beliau mengangkat kepalanya dari sami'allahu liman hamidah. Lalu beliau mendoakan, ya Allah laknatlah fi fulan dan si fulan. Setelah mengucapkan sami'allahu liman hamidah, lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman, laisa laka minal amri syai'un. Tidak ada hak sedikit pun bagimu untuk campur tangan dalam urusan mereka. Surat Ali Imran ayat 128. Dalam hadis yang lain dikatakan wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, yad'u ala Safwan ibnul Umayyah. Rasulullah SAW mendoakan kepada Sofyan ibnu Umayyah supaya diberi laknat. Masih 4 menit ya. Ini masih panjang soal hadisnya. Dari Sufyan bin Sofyan bin Umayyah, Suhail bin Amr dan Haris bin Hisham, maka turunlah ayat laisa laka minal amri syai'un. Saat itu Rasulullah SAW kan sudah terluka. Pagi harinya setelah sholat subuh beliau berdoa untuk ketiga orang ini, laknatlah Sofwan bin Umayyah, Suhail bin Amr dan Harisah bin Hisham, maka turunlah ayat ini laisa laka minal amri syai'un. Bukan urusanmu dalam campur tangan dalam urusan mereka. Artinya Rasulullah itu nggak ada campur tangan kepada mereka. Artinya apa? Rasulullah supaya berdoa supaya dilaknat, namun Allah membalikkan doa Rasulullah karena nggak ada urusannya, sehingga
Allah menjadikan 3 orang ini masuk ke dalam kaum muslimin semuanya. Subhanallah, yang didoakan oleh Rasulullah SAW, orang yang paling mulia mendoakan, ternyata Allah tolak doanya. Yang menjadikan membolak-balikan hati itu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ini 3 orang ini adalah jenderale kaum musyrikin, didoakan kejelekan. Namun pahalahkan besok masuk ke dalam muslim dan baik semuanya keimanan mereka. Artinya kita ambil pelajaran, yang namanya orang yang mulia saja doanya itu bisa ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi banyak yang namanya mungkin habaib yang menjanjikan surga. Siapa yang melunyong dapat surga. Apalagi yang namanya gufron gitu. Pokoknya kalau yang lagi terkenal, jangan masya Allah. Pokoknya kalau seandainya orang yang mulia saja Allah bisa tolak doanya. Dan kita bisa ambil pelajaran di sini, banyak pelajaran yang biasa diambil. Ini di sini dikatakan beliau membacakan doa. Ini namanya doa kunut nazilah. Kunut nazilah itu dibaca saat perang, sesuatu yang besar. Kunut nazilah. Sekarang juga boleh kalau seandainya kita berkunut nazilah untuk mendoakan mujahidin yang perang di Palestina, perang di Suriah. Kita bisa mendoakan itu setelah, bukan hanya sholat subuh tok, bahkan di sholat 5 waktu bisa subuh, duhur, maghrib, asar, isya, didoakan di situ. Walaupun nanti ada Asy-Syafi'i mengatakan disunahkan doa kunut di setiap subuh. Itu nanti beda pembahasan lagi di fikih, itu Ustaz Wahyu nanti urusannya. Ada perbedaan pendapat. Ini kita lagi bahas kunut nazilah, kunut yang dikerjakan saat peristiwa besar yaitu perang, sehingga Rasulullah mendoakan. Dan juga diambil pelajaran boleh mendoakan kejelekan untuk orang yang berbuat buruk, itu boleh, namun lebih utama mendoakan kebaikan supaya menjadi insaf, itu lebih baik. Boleh ke bocok kok isine ganggunya aku tok kayak gitu, setiap hari kita boleh mendoakan kejelekan. Nyolong mangga contoh, moga-moga kepleset kayak gitu, itu boleh. Namun lebih utama adalah mendoakan kebaikannya, semoga ngesuk yang dikirimi panganan kayak gitu, nangkae gitu ya, nggak apa-apa, boleh doa dengan doa kebaikan itu diperbolehkan, lebih baik. Namun di sini fikihnya boleh mendoakan kejelekan untuk yang berbuat jelek kepada kita. Rasulullah mendoakan kejelekan saat itu kepada orang yang jelek, sehingga boleh mendoakan kejelekan. Dan batilnya bergantung kepada para wali dan orang-orang soleh, nggak boleh bergantung kepada mereka. Dan dalil petunjuk bahwa menyebutkan nama orang yang didoakan kebaikan atau kejelekan itu membatalkan sholat. Artinya mendoakan orang yang entah itu kebaikan entah itu kejelekan di dalam sholat juga boleh. Contoh kalau ada orang yang lagi sakit, maka kita doakan saat sujud, Allahumma rabbana sa'adhi bil basa isfi pak agus anta syafi, contoh gitu, nggak apa-apa kalau lagi dalam keadaan sholat dan untuk mendoakan nama orang. Namun kalau mendoakan, ada yang mengatakan kalau lagi sholat mendoakan dengan bahasa Indonesia maka sholatnya batal karena harus menggunakan bahasa Arab. Dan adanya penegasan bahwa imam menggabungkan bacaan tasmi sami Allah liman hamidah rabbana walakal hamdu itu boleh. Namun untuk makmum lebih utama kalau seandainya imam sami Allahu liman hamidah, imam nggak usah ikut sami Allahu liman hamidah, langsung saja rabbana walakal hamdu. Tapi kalau Allahu Akbar kita tetap ikut Allahu Akbar, kita tetap mengucapkan. Namun kalau sami Allahu liman hamidah kata langsung mengucapkan rabbana walakal hamdu. Mungkin ini saja, sekian dari saya. Bila banyak kesalahan saya minta maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri dengan doa majelis. Subhanallah bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.